Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiratul Akhtar. Saya mahasiswi Universitas Bunga Bangsa Cirebon, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah Maqasid Syariah dengan dosen pengampu Bapak Haji Mabrur MSI. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada teman-teman rekan mahasiswa yang berbahagia lainnya, di sini saya akan menjelaskan tentang Maqasid Syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Hukum Islam tidak ditetapkan secara sembarangan, melainkan memiliki tujuan yang jelas dan mendasar. Tujuan-tujuan ini dikenal dalam istilah Maqasid Syariah, yang merupakan landasan penting dalam memahami arah dan maksud melakukannya hukum-hukum syariah. Salah satu imam besar yang memperkenalkan pentingnya Maqasid Syariah adalah Imam Asy-Syatibi, yang menjadikan Maqasid Syariah itu sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di zaman sekarang. Siapa yang pertama? Apa itu Maqasid Syariah? Maqasid Syariah yaitu dalam Islam setiap hukum tidak dibuat tanpa alasan, ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, Maqasid Syariah ini adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat Islam. Tujuannya apa? Untuk kebaikan manusia, baik secara individu maupun sosial. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa memahami maqasid itu penting agar kita tidak hanya fokus pada hukumnya, tetapi juga mengapa hukum itu ditetapkan. Siapa sih Imam Asy-Syatibi ini? Nah, Imam Asy-Syatibi adalah seorang ulama besar dari Andalusia, Spanyol Muslim ya. Lahir sekitar pada abad ke-8 Hijriah. Karya terkenalnya yaitu Al-Mufaqahat fi Usul Asy-Syariah yang membahas teori maqasid secara sistematis. Banyak banget, kalau teman-teman pada kepo boleh banget disimak dari buku Imam Asy-Syatibi ini. Dalam kitab itu, beliau menjelaskan bahwa syariat Islam dibangun atas maslahat atau kemaslahatan manusia, bukan hanya aturan semata. Jadi ada ibaratnya ada histori tersendiri mengapa aturan tersebut diciptakan. Pembagian menurut Maqasid Syariah menurut Imam Asy-Syatibi ada 3. Yang pertama yaitu daruriyat primer, yang kedua hajiyat kebutuhan sekunder, yang ketiga tahsiniyat yaitu tersier. Nah, apa saja pembagian dari daruriyat primer ini? Ada 5, yaitu kebutuhan pokok. Daruriyat ini primer ya, kebutuhan pokok yang wajib dijaga agar hidup manusia terus berjalan dengan baik. Yang pertama nih, ada apa? Ada hifdzuddin, yaitu menjaga agama, contohnya sholat, zakat, dan larangan murtad. Yang kedua ada hifdzun nas, yaitu menjaga jiwa, yaitu larangan membunuh, hukum kisos. Yang ketiga ada hifdzul aql, yaitu menjaga akal, larangan minum keras agar menjaga akal, larangan mengonsumsi narkoba. Yang keempat ada hifdzun nasl, contohnya hukum pernikahan, larangan zina. Hifdzun nasl ini menjaga keturunan. Yang kelima yaitu hifdzul mal, yaitu menjaga harta, contohnya zakat, larangan mencuri. Jadi dalam Islam itu sudah diatur semua ya. Ini kelima ini kita sangat penting, banyak banget pembahasan lebih lanjutnya lagi. Ini kita hanya previewnya saja ya. Terus ada hajiyat sekunder dan tahsiniyat. Hajiyat ini kebutuhan tambahan yang membuat hidup lebih mudah. Misalnya keringanan sholat ketika sakit, boleh tidak berpuasa saat perjalanan, saat safar. Yang ketiga yaitu tahsiniyat. Tahsiniyat tersier ini adalah pelengkap yang menyempurnakan, misalnya berpakaian rapi sunahnya gitu ya, bersikap sopan, menjaga kebersihan. Kalau kita ibaratkan daruriyat itu fondasinya, tahajiniyat itu pintu dan jendela, dan tahsiniyat itu hiasan dan catnya. Dalam konteks kekinian, memahami maqasid membuat kita bisa menjawab persoalan zaman, menjawab persoalan modern seperti kayak apa sih hukumnya investasi saham gitu. Menjawab persoalan zaman, menghindari fanatisme hukum yang kaku sehingga sangat relevan dan kontemporer. Menguatkan ijtihad para ulama dalam masalah-masalah baru. Ya kayak gitu, seperti ada hukum donasi digital,
hukum asuransi, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, maqasid syariah adalah jiwa dari hukum Islam. Imam Asy-Syatibi mengajarkan kita bahwa hukum tidak hanya soal halal dan haram, tetapi juga soal hikmah dan maslahat. Kalau kita memahami maqasid, maka Islam akan terasa lebih hidup, lebih manusiawi, dan lebih relevan di zaman sekarang. Terima kasih sudah menonton pembelajaran ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata persalahan, kata yang salah atau yang lainnya. Sekian dari saya, Firtul Afkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.